Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tura Mas Ama. Saya dari Prodi PGSD semester 4 Universitas Muhadi Setiabudi. Yang saya hormati pula Ibu dosen Laili Nur Pratiwiningsih, MPD, dan teman-teman yang saya cintai. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum saya membahas tentang materi kali ini, media pembelajaran inovatif, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Ada yang tahu tidak nih, apa arti dari media pembelajaran inovatif? Kita masuk pada materi pengertian media pembelajaran inovatif. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran adalah bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak atau bahan belajar dan perangkat keras atau alat belajar. Sedangkan pengertian dari inovatif adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya yang baru dan berguna. Nah, jadi kita jadikan satu. Media pembelajaran inovatif adalah alat bantu sebagai perantara yang bersifat menghasilkan suatu karya atau metode yang baru dan digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi arti dari media pembelajaran inovatif adalah sebagai alat bantu perantara yang bersifat menghasilkan suatu karya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Fungsi media pembelajaran inovatif. Ada yang tahu tidak fungsi media pembelajaran inovatif itu apa saja? Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu memudahkan mengajar bagi guru. Yang kedua adalah memberikan pengalaman lebih nyata atau yang abstrak dapat menjadi lebih konkret. Yang ketiga, menarik perhatian siswa lebih besar atau kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang selanjutnya nomor 4, semua indera siswa dapat diaktifkan. Dan yang terakhir adalah lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Manfaat media pembelajaran inovatif. Yang pertama adalah pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. Yang ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata berkomunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. Sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang terakhir adalah siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain, seperti pengamatan, melakukan mendemonstrasikan, dan lain-lain. Klasifikasi media pembelajaran inovatif. Knight and Briggs mengemukakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang terdiri dari antara lain yaitu seperti media berbasis manusia, media berbasis cetakan, media berbasis visual, media berbasis audiovisual, dan media berbasis komputer. Media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi.
Media manusia juga dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar terbimbing dengan menganalisis diri dari waktu ke waktu, apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Media pembelajaran berbasis manusia biasa ditemukan ketika berada di dalam kelas, yakni dengan cara bertatap muka secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Contohnya yang ada di gambar ini, ada seorang guru dan peserta didik sedang berkomunikasi secara langsung antara peserta didik dan pendidik. Selanjutnya adalah media pembelajaran berbasis cetakan. Adalah bahan yang ditulis di atas kertas untuk pembelajaran serta informasi. Ada juga media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses percetakan, printing atau offset. Media bahan cetak menyajikan pesan atau informasi melalui huruf atau gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang akan disampaikan. Dan ini saya sudah memberi contoh yang ada di gambar ini. Ini ada sebuah buku cetak atau buku cerita yang di situ sudah ada informasi melalui huruf dan gambar. Jadi peserta didik bisa langsung memahami dari huruf dan gambar tersebut. Selanjutnya adalah media pembelajaran berbasis visual, merupakan media yang melibatkan panca indera, penglihatan, dan tanpa mengandung unsur suara, yang mampu menumbuhkan minat siswa dan dapat membuat siswa dengan mudah memahami isi materi yang telah disampaikan melalui perantara media visual tersebut. Contohnya seperti gambar di bawah ini adalah gambar ini menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda. Nah, di gambar tersebut bertuliskan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi, gambar tersebut menjelaskan supaya peserta didik dapat mencontohkan atau menirukan supaya membuang sampah dengan benar. Ini adalah media audio visual. Pengertian dari media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif atau mendengar dan visual melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang digunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Media audiovisual juga merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Tersedia pula materi audio yang dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Audio dapat menampilkan pesan yang memotivasi, di samping menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi yang lebih banyak. Contoh media audiovisual yaitu seperti multimedia, komputer, internet, televisi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah media berbasis komputer. Pengertian dari media pembelajaran berbasis komputer adalah media pembelajaran yang menggunakan software komputer. Melalui komputer, guru akan lebih mudah dalam penyampaian materi pelajaran. Lebih mudah bagi siswa untuk memahami materi pelajaran dan pembelajaran tersebut akan lebih menyenangkan. Selanjutnya adalah pemilihan media pembelajaran inovatif. Kriteria pemilihan media inovatif yang pertama adalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang ketiga adalah praktis, luas, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Yang kelima,
pengelompokan sasaran, dan yang terakhir adalah mutu teknis. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media inovatif adalah yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, karakteristik siswa atau sasaran. Yang ketiga, jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Yang keempat, keadaan latar atau lingkungan. Yang kelima adalah kondisi setempat. Dan yang keenam adalah luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Pembahasan yang terakhir adalah prinsip-prinsip umum penggunaan media inovatif. Dipandang sebagai bagian integrasi dalam sistem pembelajaran. Dipandang sebagai sumber daya, guru hendaknya memahami tingkat hierarki dari jenis alat dan kegunaannya. Pengujian media pembelajaran hendaknya berlangsung terus sebelum, selama, dan sesudah pemakaiannya. Penggunaan multimedia akan sangat menguntungkan dan memperlancar proses pembelajaran. Itulah tadi pembahasan kita mengenai media pembelajaran inovatif. Kita maknai inovatif itu tidak hanya kebaharuan, tapi ada gaya pembelajaran di situ. Ingat, kita mesti menciptakan aktivitas dan interaksi untuk mereka membangun pengetahuan dan pengalaman baru. Demikian saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan apabila ada salah kata dalam penjelasan di materi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.